juga yang ikut. Artinya gimana Bang dengan keberadaan organisasi ini? Apakah Wajibkah masih- mereka untuk disomasi? Apakah masih apa fatwa sesat itu masih Nah, ini balik lagi ya. Kalau 2007 itu sudah ada perubahan, ada itikat baik dari organisasi itu untuk bisa berbaur layaknya seperti organisasi agama lainnya seperti Muhammadiyah dan Ahli Sunnah wal Jamaah, toh tidak ada yang perlu kita khawatirkan toh, ya kan? Karena agama ini adalah hujahnya jelas Al-Quran dan Al-Hadis. Selama tidak keluar dari Quran dan Hadis, maka kita tidak boleh, ibaratnya mohon maaf seperti tadi, somasi segala macam. Tapi jika keluar sesuai dengan 10 kriteria yang ditetapkan oleh MUI, salah satunya nomor 10 aja, mereka masih mengkafirkan sesama muslim tanpa ada dalil syar'i yang jelas, maka kita anggap mereka masih sesat. Allah alam prakteknya di lapangan seperti apa. Jika dia masih bersikap seperti itu, ya, menajiskan atau mengharamkan atau mengkafirkan kelompok Islam di luar kelompoknya, maka itu sangat berbahaya dan harus segera di stop organisasi ini. Bang, ini yang menjadi masalah kan, si public figure ini disomasi karena mereka membangga-banggakan nih apa lembaga LDI ini. Gimana Bang, apakah sebagai public figure nggak boleh tuh Bang membanggakan LDI ini yang menurut sebagian kalangan tuh menyimpang gitu, atau seperti apa, atau menjadi ketakutan nanti para pengikutnya mengikuti? Oke, kita juga harus melihat fenomena yang terjadi di masyarakat. Kalau seandainya organisasi atau lembaga dakwah Islam Indonesia ini masih dirasa, ya, kita kan ada satu organisasi Islam yang mengontrol kita, terutama di negara Indonesia, itu adalah MUI kan, Majelis Ulama Indonesia. Selama MUI, mohon maaf, mengatakan lembaga atau organisasi ini masih dalam batasan itikat baik atau normal atau layaknya organisasi Islam yang normally seperti Muhammadiyah sama Ahli Sunnah wal Jamaah, saya pikir ya kita harus tunduk dan ikut aturan, terutama Majelis Ulama Indonesia. Namun jika salah satu poin aja dari 10 poin yang dijadikan standar oleh MUI, mereka masih, mohon maaf tadi, mengkafirkan orang Islam yang jelas Islam, namun hanya di luar kelompoknya, ini sangat berbahaya buat saya. Pandangan saya ini sangat berbahaya, apalagi ya yang mengklaim dia lembaga dakwah Islam Indonesia adalah seorang public figure atau role model. Role model ini kan aktivitas dan tindakan ini kan pasti diikutin oleh orang banyak. Orang banyak ini netizen ini kadang kan belum tahu dia apakah benar atau salah. Jadi acuannya itu aja. Selama dia mengikuti koridor dan ketentuan yang ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia, maka kita katakan LDI adalah wajar. Tapi ketika dia tidak mengikuti aturan ini yang ditetapkan oleh MUI, maka dia masih eksklusif dan ini berbahaya tentunya. Tahun terakhir dari saya Bang, di mana posisi hukum dalam fenomena ini Bang? Posisi hukum ya, atau dari? Oke, kalau saya menilai selaku praktisi hukum, tentunya undang-undang kan jelas mengatur. Ya, kalau berkaitan dengan keagamaan, maka ini adalah penodaan terhadap agama. Jika memang berdampak negatif terhadap masyarakat Islam khususnya, yang mendorong mereka seolah-olah wajib berkiblat kepada lembaga dakwah Islam Indonesia yang notabene misalkan, mohon maaf, misalkan masih menyimpang dari ajaran Islam yang sebenarnya, maka ini saya anggap adalah terang-terangan melakukan penodaan terhadap agama di muka umum. Jelas sanksi pidananya adalah 6 tahun penjara. Pasal 156 poin A, penistaan, penodaan terhadap agama Islam. Jadi jangan main-main, apalagi ini adalah public figure, menjadi seorang panutan. Ketika bertindak, bersikap, maka kita harus elok layaknya seperti orang yang ya harus bersikap hati-hati, harus berbuat hati-hati. Karena apa? Akan menjadi role model.
akan diikuti oleh orang-orang yang ya fansnya misalnya, ya kan, atau kalau dia mengaku sebagai ustazah jamaahnya gitu. Artinya jangan sampai kesesatan ini terus berlarut-larut. Saya yakin Jaksa Agung ketika itu tahun 1971 dengan dia mengeluarkan SK nomor 8 1971 itu tidak mungkin, tidak ada alasan. Pasti dia sudah melakukan investigasi di masyarakat. Apakah memang organisasi ini meresahkan atau tidak. Dengan terjadi perubahan dari nama Darul Hadis kemudian menjadi Islam Jamaah yang akhirnya berganti nama lagi menjadi Lembaga Dakwah Islam Indonesia, artinya ini dia sudah, saya melihat sudah ada mulai perbaikan. Apakah oknum atau personal pribadinya sebagai jamaah itu berubah atau tidak? Ya wallahu alam, kita nggak tahu. Yang pasti saat ini saya sendiri punya orang tua angkat ya adalah dari golongan LDII. Dia tidak lagi ngikut sebagai eksklusif. Saya tidur di rumahnya, saya makan di rumahnya, bahkan sahabat saya pun di sekarang ini pengusaha mobil, mungkin saya nggak bisa sebut namanya nih, dia juga menganut aliran itu. Dia mau berjamaah sama saya bisa imam, dia makmum. Begitupun sebaliknya. Artinya keeksklusifan itu saya tidak lihat lagi sekarang. Itu kalau dari saya. Thank you.